Suarsa Wahid. Siap. Apa kabar coach? Alhamdulillah sehat. Sehat, olahraga terus lancar ya. Olahraga lancar. Walaupun di masa pandemi seperti ini tetap aktif olahraga begitu ya coach ya. Boleh kita buka masker terlebih dahulu coach? Saya informasikan kepada seluruh subscriber dan juga viewers ataupun siapapun yang menonton video ini bahwa kita sudah melakukan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, dianjurkan dan diwajibkan oleh pemerintah. Tadi kita sudah antigen, sudah swab dan juga kita sudah melakukan vaksin ya coach ya. Jadi saya pastikan 0% podcast ini sudah melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Bersama-sama kita memutus mata rantai penyebaran virus corona di Bangkalan Madura coach. Oke. Suarsa Wahid asal Bilapora. Ini yang membuat saya penasaran nih teman-teman semuanya, mengundang Coach Harsa ini ke 0% podcast. Bagi saya Coach Harsa ini adalah salah satu pemuda, salah satu tokoh di Kecamatan Socah Bangkalan Madura yang terus konsisten di dunia olahraga, progresif, inspiratif, dan yang paling membuat saya penasaran nih coach, sebetulnya cikal bakal dan latar belakang Coach Harsa mendirikan sekolah sepak bola di Bilapora ini apa coach? Latar belakang ya. Latar belakang sebenarnya berawal dari kegagalan saya sebagai pemain sepak bola, sebagai pesepak bola. Gagal berapa kali? Berkali-kali tapi bangkit lagi. Ya, tapi bangkit lagi ya. Oke, gimana itu? Tapi bukan kegagalan sebagai pemain sepak bola yang tidak pernah mencicipi tim nasional atau tidak pernah bermain di tim-tim Liga 1, bukan. Tapi lebih ke kegagalan sebagai role model anak-anak Bangkalan, terutama desa Bilapora ini, bahwa dari sepak bola ini kita bisa menghidupi keluarga, menafkahi keluarga begitu ya. Emang dari SMA emang hobi sepak bola? Dari SMA saya sudah hobi sepak bola, bahkan dari kecil. Ya, karena orang tua saya juga adalah pemain sepak bola. Soalnya bukan pilihan dan keputusan yang main-main loh coach untuk mendirikan sekolah sepak bola ini. Gitu kan? Kalau memang bukan ada skill yang betul-betul dikuasai dan juga dari kecil memang hobi. Di SMA juga hobi sepak bola. SMA saya sudah berkecimpung di dunia sepak bola. Saya sudah menjadi anggota Perseba Bangkalan dari 2001 sampai 2004. Oh, Perseba Bangkalan. Saat waktu itu ya. Terus habis itu saya ditelepon dapat panggilan, cuman bukan panggilan timnas, tapi panggilan dari orang tua untuk bekerja, untuk merantau. Oh, kenapa tidak melanjutkan di Persebanya, coach? Meniti karir di sana. Saya melihat di Bangkalan ini apa ya? Nah, ini melihat apa nih di Bangkalan ini? Melihat apa ini, coach? Progres kedepannya itu kurang. Maksudnya? Saya melihat kepengurusan di Perseba Bangkalan di zaman saya. Tahun berapa itu? 2001 sampai ya? 2004 itu. 2001 2004. Berarti mulai kelas 1 sampai kelas 3 udah di Perseba ya? Sudah di Perseba. Oke, terus kepengurusan yang kurang gimana? Menurut saya kepengurusan ini kurang. Artinya apa? Mereka kurang berjuang untuk Kabupaten Bangkalan ini. Contohnya, mereka seperti asal-asalan, seperti memegang proyek. Jadi apa yang dari pemerintah tidak disalurkan secara full kepada pemain. Terjadi itu kayak gitu, coach. Terjadi. Bahkan itu mungkin bukan di Kabupaten Bangkalan aja, di kabupaten yang lain pun juga begitu. Itu tahun 2021 ya. 2021. Oke. Terus kenapa gak memilih di Bangkalan, berkarir meniti karir di Perseba? Kenapa memilih merantau selain itu? Selain kepengurusan tadi? Ya, selain kepengurusan itu saya melihat karena kalau kepengurusan sudah tidak baik, manajerialnya sudah tidak baik, jadi progres kedepannya itu untuk selangkah
untuk lebih maju itu juga tidak baik. juga akhirnya Saya memutuskan keluar dari Perseba Bangkalan untuk saya merantau banting setir ya, bukan dunia coach ya, bukan dunia persepak bolaan. Itu jualan apa di perantauan itu? Ya, kebetulan waktu itu saya dipanggil orang tua untuk bantu-bantu. Iya, bantu-bantu dalam usaha bidang makanan ya. Oke. Dari pesepak bola jual makanan begitu ya. Oke. Terus berarti jual makanan nih di sana nih. Jual makanan. Terus kok kembali ke Bilapora lagi? Itu gimana ceritanya tuh di sana tuh? Ini yang menarik. 1 minggu saya berjualan seperti layaknya perantau lah. Ya. Nah, pulang dari warung, saya melihat potensi di sana. Akhirnya gairah untuk bermain bola itu muncul lagi. Potensi apa? Potensi untuk ke jenjang yang lebih. Di mana itu coach perantauannya? Di Jayapura. Di Jayapura, Papua ya? Kabupaten Papua. Jayapura Kabupaten Papua. Terus. Jadi saya melihat potensi itu di sana. Manajemennya mereka sudah bagus. Akhirnya saya memilih satu klub lokal di sana yang internal Persipura. Internal Persipura. Ya. Itu internalnya ya. Internalnya Persipura. Lolos di situ. Di situ bukan masalah lolos ya. Kita berkompetisi secara berjenjang. Akhirnya nanti ada semacam seleksi. Iya, makanya nggak lolos kan? Lolos seleksi kan? Di situ saya merasa didiskriminasi. Didiskriminasi gimana, Coach? Waktu itu begini. Saya di klub lokal itu namanya Volta FC. Saya menjadi pemain inti. Oh gitu. Ya, menjadi pemain inti di klub itu. Tapi pada akhirnya setelah ada seleksi Persipura U23 yang dikirim adalah pemain yang bukan pemain inti. Kok bisa? Ya, memang kebetulan waktu itu keputusan untuk mengirim pemain itu berada di pihak manajemen, bukan berada di pihak pelatih. Oh gitu. Jadi walaupun pemain inti itu tidak dikirim, jadi yang dikirim pemain cadangan. Pengiriman pemain itu tanpa sepengetahuan tim pelatih. Pengiriman pemain tanpa sepengetahuan tim pelatih. Waduh. Ini juga menarik sekali untuk saya bahas ini. Terus gimana, Gus? Ya. Jadi tapi sepak bola saya tidak berhenti di situ. Saya sudah merasa frustasi karena diskriminasi ya. Ngapain dijadikan pemain inti kalau tidak dikirim kan begitu kan? Mendingan kan tidur di rumah atau jualan di warung kan begitu menghasilkan uang. Pemain cadangan nanti dikirim begitu kan? Dikirim ya, seperti itu. Akhirnya saya berhenti untuk bermain bola sejenak. Frustasi karena merasa frustasi. Akhirnya saya berhenti sejenak. Tidak lama saya mendapat telepon dari Om, disuruh berangkat ke Kaimana untuk menjaga rental PS. Wah, ini cerita baru lagi. Akhirnya dari jual makanan, ikut sepak bola jadi pemain inti, nggak dikirim, berhenti, pindah ke Kaimana. Itu di Papua juga, Kaimana Papua. Itu Papua Barat. Jaga rental PS. Itu ya. Tapi memang saya ditelepon sama Om, disuruh jaga rental PS dari pagi sampai sore kalau mau main bola silahkan. Akhirnya disitulah karir saya dimulai, yang menjadi titik awal untuk saya menjadi pemain semi pro. Itu ikut klub lagi di Kaimana apa gimana? Ikut klub lagi setelah jaga rental PS itu ya. Tapi saya jaga rental PS tuh enggak sampai 1 bulan mungkin. Sebentar aja langsung ikut klub di sana. Terus ikut klub di Kaimana? Ya. Terus habis itu main terus di Kaimana di klub itu ya. Selama berapa tahun itu? Itu saya dari 2009 sampai 2015. 2009 sampai 2015 ya, cukup 6 tahun ya. 6 tahun ya. Saya memperkuat Perseka Kaimana. Oke. Jadi rasa penasaran saya mungkin sudah terjawab nih, Coach.
seorang Suharsa Wahid mendirikan sekolah sepak bola di Desa Bilapora, yang tentunya tujuannya bukan hanya untuk membuktikan kepada kaula muda dari sepak bola kita bisa hidup kan, begitu kan? Iya. Tentunya untuk menghidupkan potensi-potensi Potensi-potensi yang ada di Desa Bilapora dan Kecamatan Socah, Iya. tentunya begitu ya coach. Saya semakin penasaran. Tadi saya telepon ke coach, kalau ada medali-medali penghargaan tolong dibawa coach, bukan Iya. untuk pamer, tidak, tetapi sebagai pembuktian Pembuktian. bahwa pelatih dan owner SSB Bilapora United ya coach ya, ini bukan orang sembarangan. Bukan owner sih. Karena saya merasa SSB ini bukan milik saya, tapi milik bersama masyarakat Bilapora. Maksudnya gimana itu? Ya, SSB ini tidak dimiliki saya secara pribadi. Ini wadah untuk anak-anak yang suka sepak bola di desa Bilapora. Jadi siapapun yang mau berkecimpung di manajerial, silahkan. dari Itu dusun masih manapun juga dipersilakan ya. Sejauh ini sudah ada berapa anak didik coach di SSB Bilapora? Alhamdulillah sebelum masa pandemi ini sudah mencapai 100 anak. 100 anak ya. 100 anak. Luar biasa itu coach. Usia dari rata-rata usia berapa ya? Usia dari 8 tahun sampai usia 14. 8 tahun sampai usia 14 Sampai ya. 14 tahun. Itu di Bilapora, di lapangan Bilapora ya. Di lapangan Bilapora. Latihannya setiap apa coach? Setiap Jumat sore sama Minggu pagi. Setiap Jumat sore sama Minggu pagi. Kalau Coach Harsa tadi mengatakan SSB ini bukan milik Coach Harsa tetapi milik seluruh masyarakat Desa Bilapora, ya kan? Berarti Coach Harsa ini adalah sebagai, memposisikan hanya sebagai pelatih dong. Sebagai pelatih. Bukan pemilik dong. Bukan pemilik. Oke. Dan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat yang mau bergabung. Oke. Ini luar biasa sekali nih Coach Harsa. Kita ke medali sekarang coach. Nih teman-teman nih semuanya nih, bukan main pelatih SSB Bilapora United ya. Bilapora United. Bukan orang sembarangan bro. Ya, ini medalinya mentereng nih. Kompetisi PSSI Liga Indonesia 2012 Divisi 1 juara 1, Badan Liga Sepak Bola Amatir Indonesia BLAI. Ini gimana ceritanya coach? Sebelumnya ini bukan untuk pamer coach. Siap. Ini bukan untuk pamer tetapi sebagai salah satu tentunya dorongan semangat ya, terutama kepada adik-adik coach. Ini gimana? Ya. Piagam ini yang saya dapatkan di Kabupaten Kaimana, bukan di Kabupaten Jayapura. Karena saya berkarir sebagai pesepak bola yang sudah di bawah naungan PSSI itu di Kaimana. Waktu itu dari divisi 2. Dari divisi 2. Ya. Ini yang ini. Yang ini kita kompetisi PSSI Liga Indonesia 2010. Divisi 2 juara 3 nasional. Nasional itu nasional. Ya. Di Kaimanahnya. Di Kaimana. Bukan di Jayapura tadi itu Bukan ya. di Jayapura, di Kabupaten Kaimana yang ini. Nasional ya coach ya. Yang itu. Yang ini terus kita promosi. Jadi juara 3 itu promosi ke divisi 1. Divisi 1 kita juara 1 Badan Liga Amatir PSSI 2012. Juara 1. Di Kaimana juga. Di Kaimana juga. Sudah ada 2 medali berarti yang ditorehkan di Kaimana ya. Orang Madura, bro. Orang Bangkalan nih. Jadi ada yang lucu juga. Jadi saya ke Kaimana itu kan tidak langsung bermain bola. Setelah saya masuk Persega Kaimana, kan di sana ada masyarakat Madura. Jadi saya berkumpul sama mereka. Kebetulan waktu itu banyak pangkas rambut di sana kan, banyak teman-teman di sini. Jadi setelah masuk Perseka Kaimana ini, orang-orang yang potong rambut di pangkas ini nanya, karena mereka tidak percaya. Mereka ketemu saya bilang, kamu orang mana? Saya orang Madura. Mereka tanya sama teman-teman di pangkas rambut, itu yang pemain Perseka Kaimana orang Madura ya?
Iya, teman-teman bilang iya, tapi mereka tetap nggak percaya. Tetap nggak Orang percaya. Madura tidak ada yang bisa main sepak bola. Bisanya pangkas rambut sama kipas sate. Mereka bilang begitu. Dan Coach Hasa sudah membuktikan Saya sudah soal membuktikan. itu. Next, juara 3 Papua Island Cup 2012. Ini ceritanya gimana nih, Coach? Ya, ini setelah kita promosi ke divisi utama, juara divisi 1. Mm-hmm. Kebetulan Kabupaten Papua waktu itu mengadakan kompetisi namanya Papua Island Cup. Mm-hmm. Jadi kompetisi itu diikuti oleh Persipura, Persemban Manokwari, tim-tim yang sudah di atas kita, Persiram Raja Ampat waktu itu. Dan itu juara 3. Kita juara 2. Juara 2. Ya. Setelah didiskriminasi oleh Jayapura ya. Luar biasa, Coach. Ada medali mentereng tadi awalnya didiskriminasi dan dibuktikan bahwa orang Madura, orang Bangkalan, orang Bilapora ini mampu menjadi pemain nasional nih, Coach. Dan bisa dibilang Coach Harsa ini menjadi apa ya? Bisa dibilang pemain yang diandalkan begitu ya di Papua ya. Dan sekarang mengabdi kembali ke desa dan menghidupkan sepak bola di desa Bilapora. Justru poinnya yang ingin saya tekankan di situ, terutama untuk anak-anak Bilapora. Mm-hmm. Karena saya melihat SDM anak-anak Bilapora, khususnya sepak bola, kita nggak kekurangan. Tinggal bagaimana mereka aja. Itu juga termasuk salah satu kenapa saya mendirikan sekolah sepak bola ini. Jadi mereka mempunyai semacam wadah untuk berlatih bagaimana bermain sepak bola secara baik. Terus ke depan harapan Coach Harsa, impian untuk SSB Bilapora ini apa nih, Coach? Ya, sebenarnya nggak muluk-muluk. Saya pengen dari SSB ini kita bisa melahirkan pemain-pemain yang bisa memperkuat bahkan jadi langganan Perseba Bangkalan. Itu satu. Syukur-syukur bisa menjadi pemain tim nasional atau memperkuat tim-tim Liga 1. Amin. Itu satu. Yang kedua, saya ingin memberitahukan kepada generasi muda Desa Bilapora bahwa dari sepak bola ini kita bisa menghidupi keluarga kita. Itu yang kedua. Seberapa besar potensinya di situ? Sangat besar. Sangat besar. Sebagai contoh, saya saja bermain di Liga 2, saya mendapatkan kontrak 100 juta. Peluang untuk masuk itu seberapa besar? Tergantung dari pemain itu. Maksud saya, peluang untuk mendapatkan kontrak itu seberapa besar? Ya, mereka melihat skill pemain. Jadi tergantung pemain. Kalau pemain berlatih dengan giat, kalau manajemennya belum bagus, tertata rapi, misalkan di salah satu kabupaten seperti yang diceritakan di awal tadi, kan secara tidak langsung juga peluangnya sedikit dong. Ya, kita tidak menutup tadi yang pemain inti tidak dikirim, yang bukan pemain inti dikirim, kan peluangnya juga nggak ada. Diskriminasi itu kan tetap ada di setiap daerah kan? Terus itu gimana? Berarti kan nggak ada peluang, Coach? Ya, peluang sih ada. Cuman kita begini, kalau di satu daerah ada diskriminasi semacam itu, kita bisa pindah ke daerah lain. Loncat. Jadi jangan frustasi di daerah sendiri terus menghilangkan kesenangan itu. Masih ada daerah-daerah lain. Kalau misalkan Bangkalan, Perseba Bangkalan kurang berpotensi, menyeberanglah ke Surabaya. Manajemennya misalkan belum tertata rapi, menyeberanglah ke Surabaya. Dan terus perjuangkan bakat yang dimiliki. Selanjutnya yang ketiga sekaligus terakhir, saya tidak mau mencampur adukkan sepak bola dengan politik. Tidak mau mencampur adukkan sepak bola dengan politik. Itu maksudnya gimana? Ya, karena kalau sepak bola dicampur aduk dengan politik, maka itu manajemen akan hancur. Tetapi kalau politiknya bertujuan dengan baik dan bisa bermanfaat terhadap SSB kan nggak masalah, Bu. Berapa persen orang Indonesia yang bisa begitu? Jadi jadi tidak ada tawar menawar di situ. Tidak ada.
Yakin. Saya ingin sepak bola berdiri sendiri, politik berdiri sendiri. Yakin. Yakin. Ini selama video ini tidak saya hapus, rekam jejak media sosial ini akan terus abadi loh coach. Siap. Yakin. Siap. Dan akan dibuktikan ke depan ya, bahwa SSB Bilapora ini tidak mau terlibat dengan politik dan mencampur adukkan antara politik dengan SSB. Ya. Oke. Luar biasa sekali itu. Oke, kita kembali lagi ke awal tadi coach. Di masa pandemi yang seperti sekarang ini, ya, COVID-19 dari India varian Delta Plus ini terindikasi di Bangkalan, Kudus, dan Jakarta coach. Positif COVID-19 di Kabupaten Bangkalan juga terus meningkat. Nah, untuk SSB Bilapora ini kan juga harus mengisolasi diri di rumah. Ini gimana caranya nih untuk menjaga stamina? Apakah terus diadakan latihan selama ini atau gimana? Kalau untuk SSB sendiri memang kita sudah vakum semenjak adanya COVID. Semenjak meningkat lagi ini ya. Sebelum COVID pertama kita sudah vakum. Oh gitu. Ya, karena memang ada larangan dari pemerintah kan. Ya, jadi COVID mereda, kita mulai lagi. Tapi kita vakum lagi karena yang sekarang ini. Ya, untuk pemain saya harap bisa jaga kebugaran masing-masing di rumah. Ada kiat-kiat khusus nggak yang diberikan kepada pemain ataupun ke anak didik? Ya, paling tidak setiap pagi atau sore bisa keluar keringat setiap Keluar hari. keringat ya. Jadi tidak ada kegiatan sepak bola ya selama pandemi ini ya. Oke. Luar biasa Coach Harsa. Teman-teman semuanya, semoga ini bisa menginspirasi kepada seluruh masyarakat Bilapora, masyarakat Socah, dan masyarakat Bangkalan, Madura, dan Indonesia bahwasannya selama kita masih ada kemauan ya coach ya, kita harus yakin pada bakat dan kemampuan yang kita miliki. Terus yakini dan terus perjuangkan itu. Gagal di satu kabupaten, loncat ke kabupaten lain sampai berhasil begitu aja. Terakhir, ada yang mau disampaikan mungkin mungkin kepada anak didik coach ataupun kepada siapa? Silakan. Ya, yang saya mau sampaikan kepada anak-anak Bangkalan, terutama anak-anak desa Bilapora, bahwa sepak bola itu tidak berhenti di sebuah kabupaten. Terus perjuangkan apa yang menjadi kesenangan kalian, dan buktikan kepada masyarakat bahwa dari kesenangan itu kita bisa menghasilkan sesuatu. Oke. Luar biasa sekali. Demikian pertemuan pertama saya dengan Coach Harsa ini. Semoga ke depan ada waktu lagi bisa mampir-mampir. Jangan jera-jera loh Coach. Mampir ke 0% podcast ya. Kalau ada waktu lagi main-main, mungkin ke depan kita berbicara soal teknik sepak bola, terus bagaimana dunia sepak bola di nasional ataupun yang lain sebagainya gitu ya. Oke, demikian, terima kasih sudah menonton. Terakhir, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Bersama-sama kita mengentaskan pandemi COVID-19 dari bumi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach.